Oke guys, kembali lagi di channel Gusman Bojonegoro Official. Hari ini kita kembali di lahan Gusman. Saat ini sedang kita lakukan pemupukan. Apa? Pencitraan guys, medun nong got. Hari ini kita melakukan pemupukan terakhir atau pemupuk penutup dengan menggunakan kocor. Nanti habis ini kita akan buat konten utama bersama yang rawat Mas Mualim. Ini tanaman persis 36 hari. Yusuf, ya, pendak jemagi. Selapan. Ini tanaman saya dan masih dikelilingi kedelai. Kalau kedelainya disucup. Kedelainya saat ini umur dikitari oleh kedelai. Nah, ya, kedelainya saat ini sudah apa disebut keplek guys. Wayahe pengisian kedelainya. Dan nanti saya akan menjelaskan obat apa saja, pupuk apa saja yang kita pakai untuk penutup. Nanti bersama Mas Mualim. Tetap pada slogan kita berbagi. Kita akan mengurangi ojo bosen tumindak becek sambil nunggu Mas Mualim untuk membuat konten utama. Ini tadi mau ngonten pagi, tapi karena ada salah satu petani yang telepon hampir lebih dari setengah jam. Karena pada dasarnya memang petani yang kita utamakan. Dan terlebih kalau sampai ada kendala di petani itu, kita juga akan ikut nyarikan solusi. Sambil nunggu Mas Mualim yang jauh di sana masih melakukan pengocoran, kita sedikit cerita ya guys. Jadi saat ini di Facebook atau di dunia maya, media sosial, itu banyak petani yang unggah foto tanaman atau video tanaman yang rusak. Bukan rusak deh, yang tidak tumbuh. Ya Job. Sudah 20 hari tapi tidak tumbuh. Tidak rata tumbuhnya. Bahkan tidak ada akarnya. Bahkan tidak keluar akarnya. Itu faktornya apa Mas Gusman, dan disebabkan oleh apa? Itu kesalahan petani itu sendiri. Kalau sudah sering melihat konten Gusman, insya Allah tidak akan terjerumus ke situ. Karena pada dasarnya tujuannya Gusman sosialisasi tentang budidaya bawang merah itu demi kebaikan petani itu sendiri. Tapi petani biasanya cenderung cari benih yang murah, tidak tahu masa simpannya, tidak tahu dormansinya, dan tidak tahu kualitasnya. Nanti kalau sudah tanam tidak tumbuh, baru ngeluh. Di saat dia baru beli benih, gaya, saya dapat benih dari Nganjuk cuma harga segini. Milik kamu mahal, saya sama-sama dari Nganjuk, saya dapat murah. Dipikir sudah bangga, sudah benar, padahal itu salah. Kalau ada yang murah kualitas, saya ikut dong. Yang jelas di sini kita tidak akan membahas masalah murah dan mahalnya. Tapi yang jelas kalau kita mau beli benih itu harus tahu track record penjualnya. Kita benar-benar tahu kondisi benih itu sendiri dari mana. Saya takutnya nanti jikalau benih itu mahal, banyak benih selundupan dari luar kota masuk ke Nganjuk. Dari luar kota masuk ke Nganjuk, jika sudah ada di Nganjuk itu dinamakan tajuk. Hati-hati, ini sangat berbahaya untuk teman-teman
yang belum paham tentang masa dormansi langsung bisa tanya ke Gusman, langsung bisa datang ke gudang Tajuk GY. Nanti kita akan jelaskan, tidak harus beli produk kita Tajuk GY, tidak harus, tapi setidaknya jenengan harus paham tentang kualitas benih bawang merah, tentang masa dormansi, dan tahu bibit itu dari mana asalnya. Setidaknya kita itu harus paham. Kita bisa tanya-tanya tentang ini apitan, ini Labuan 1, Labuan 2, Labuan 3, dan tentang raya. Di situ pasti akan dijelaskan karena dari tim Tajuk GY sendiri itu hampir semuanya paham tentang benih. Walaupun tidak sehebat seperti Wawan yang bagian di lapangan, setidaknya semuanya itu paham. Jadi buat pemula biasanya itu benar-benar, ini saya tekankan, buat pemula ini biasanya seperti itu. Asal beli bibit, asalnya dari Nganjuk, beres. Bukan seperti itu, Nganjuk itu juga luas. Jadi hati-hati ya untuk teman-teman. Ini sekedar informasi dari Gusman Bojonegoro karena banyak keluhan-keluhan dari petani. Sekali lagi, kalau cari benih itu jangan cari yang murah, carilah yang kualitas. Sambil nunggu Mas Mualimnya masih di sana, berapa menit, Cuk? Ki wis 6 tuh. Oke, kita nambah 1 menit. Dan sedikit informasi untuk teman-teman ya, yang tanamannya tiba-tiba moler. Ini tadi juga ada petani yang moler itu dikasih asam amino, terus dikasih ZBT, itu salah guys. Itu hanya akan memperparah keadaan tanaman kita. Kalau tanaman kita sedang terserang baik jamur maupun penyakit, fokuslah untuk pengobatan dulu. Fokus saja ke pengobatan. Jangan berpikir yang enggak. Mas Gusman, ini kalau tidak saya mix dengan nutrisi nanti tanaman saya kurang subur gini. Itu hanya akan memperparah keadaan. Jadi fokus untuk pengobatan. Setelah itu baru fokus untuk pemberian nutrisi. Semua itu harus ada ilmunya. Dan ilmu itu harus ada sanatnya. Kalau baru bisa tanam bauci di lahan sendiri, hati-hati. Karena tanam bauci, kata Mas Ucup, cukup lempar dari bedengan, cukup lempar dari pematang, udah panen. Asal mancep mencero yote. Asal mancep, enek hoyote, enek bauci panen. Yang jelas petani bauci itu stratanya itu 1 tingkat di bawah petani Thailand. Mau tidak mau, yang tidak terima langsung bisa komen di kolom komentar. Saya mantan bauci. Jadi yang bauci jangan sosokan ya. Baru bisa tanam bauci aja sudah bangga. Udah nanamnya bauci, kecilnya diunggah terus, pas saat panen tidak berani ngunggah, rusak. Tanam bauci loh, coba padahal. Bauci loh, bauci. Wong diwi. Yo gak ngerti diunggah kok. Bauci. Karena gini guys, bukan saya itu menyepelekan petani bauci, tapi saya ini hanya sedikit menghina aja. Waduh, Cuk. Mending menyepelekan. Gini maksudnya, saya pernah tanam bauci. Kalau di Bojonegoro ini sangat mudah, terlalu mudah. Kalau mudah, kenapa Mas Gusman tidak tanam bauci? Tidak ada hasilnya guys. Tonasenya hanya 1:7, itu bagus. Paling bagus 1:8. Rata-rata 1:5. Ada yang banding 4. Jadi 1 kilo benih cuma dapat 4 kilo. Itu bauci. Jadi semudah apapun Gusman Bojonegoro tidak akan tanam bauci. Gusman Bojonegoro akan tetap tanam tajuk. Dan ini Tajuk GY. Tak cepat omonganku, jen gak usah mempercepat ya. Makanya untuk teman-teman semua, kalau mau belajar tanam bawang merah langsung tanam Tajuk, biar tahu gimana
susahnya, gimana sulitnya? Kalau tanah bauci enggak usahlah, itu enggak ada, tonasenya kecil, harganya juga murah, dan ubi itu tidak bisa padat seratnya, rasanya juga tidak seenak tajuk. Oke, seperti itu kita mau buat konten utama karena Mas Mualimnya sudah mendekati wilayah sini. Nanti kita konten sama Mas Mualim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.